Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fritania Agustina Nilasari, kelas 6B, Program Studi Pendidikan Luar Biasa, Universitas PGRI Argopuro Jember. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang transaksional analisis. Transaksional analisis adalah salah satu pendekatan psikoterapi yang menekankan pada hubungan interaksional. Transaksional maksudnya ialah hubungan komunikasi antara seseorang dengan orang lain. Adapun hal yang dianalisis yaitu meliputi bagaimana bentuk, cara, dan isi komunikasi mereka. Dari hasil analisis dapat ditarik kesimpulan apakah transaksi yang terjadi berlangsung secara cepat, benar, dan wajar. Bentuk, cara, dan isi komunikasi dapat menggambarkan apakah seseorang tersebut sedang mengalami masalah atau tidak. Analisis transaksional terdiri dari dua kata. Analisis berarti pengujian secara detail agar lebih memahami atau dapat menarik kesimpulan dari bahasa pengujian tersebut. Sedangkan transaksional atau transaksi adalah unit pokok dari sebuah hubungan sosial. Dengan demikian, analisis transaksional adalah metode yang digunakan untuk mempelajari interaksi antar individu dan pengaruh yang bersifat timbal balik yang merupakan gambaran kepribadian seseorang. Sejarah perkembangan teori analisis transaksional merupakan karya besar dari Eric Berne tahun 1964 yang ditulisnya dalam buku Games People Play. Berne adalah seorang ahli ilmu jiwa terkenal dari kelompok humanisme. Teori analisis transaksional merupakan teori terapi yang sangat populer dan digunakan dalam konsultasi pada hampir semua bidang ilmu-ilmu perilaku. Teori analisis transaksional telah menjadi salah satu teori komunikasi antar pribadi yang mendasar. Kata transaksi selalu mengacu pada proses pertukaran dalam suatu hubungan. Dalam komunikasi antar pribadi pun dikenal transaksi. Yang dipertukarkan adalah pesan-pesan baik verbal maupun non-verbal. Analisis transaksional sebenarnya bertujuan untuk mengkaji secara dalam proses transaksi atau siapa-siapa yang terlibat di dalamnya dan pesan apa yang dipertukarkan. Perkembangan perilaku struktur kepribadian ketika Berne menghadapi klien, ia menemukan bahwa kliennya kadang-kadang berpikir, berperasaan, dan berperilaku seperti anak-anak. Tapi di lain kesempatan terlihat seperti orang tua atau orang yang dewasa. Berdasarkan pengalamannya dengan klien, Berne berkesimpulan bahwa manusia memiliki berbagai bentuk kondisi ego atau disebut dengan ego statis, yaitu unsur-unsur kepribadian yang berstruktur dan itu merupakan satu kesatuan yang utuh. Adapun struktur kepribadian itu terdiri dari 3 status ego, yaitu ego orang tua, ego orang dewasa, dan ego anak. Status ego orang tua atau ego state parent yaitu bagian dari kepribadian yang menunjukkan sifat-sifat orang tua, berisi perintah atau harus dan semestinya. Jika individu merasa dan bertingkah laku sebagaimana orang tuanya dulu, maka dapat dikatakan bahwa individu tersebut dalam status ego orang tua. Status ego orang tua merupakan suatu kumpulan perasaan, sikap, pola-pola tingkah laku yang mirip dengan bagaimana orang tua individu merasa bertingkah laku terhadap dirinya.
Status ego dewasa yaitu ego state adult yaitu bagian dari kepribadian yang objektif, stabil, tidak emosional, rasional, logis, dan tidak menghakimi, bekerja dengan fakta dan kenyataan-kenyataan, selalu berusaha untuk menggunakan informasi yang tersedia untuk menghasilkan pemecahan yang terbaik dalam pemecahan berbagai masalah. Jika individu bertingkah laku sesuai dengan yang telah disebutkan tadi, maka individu tersebut dikatakan dalam status ego dewasa. Status ego anak atau ego state child yaitu bagian dari kepribadian yang menunjukkan ketidakstabilan, reaktif, humor, kreatif, serta inisiatif, masih dalam perkembangan berubah-ubah, ingin tahu, dan sebagainya. Status ego anak berisi perasaan, tingkah laku, dan bagaimana berpikir ketika masih kanak-kanak dan berkembang bersama dengan pengalaman semasa kanak-kanak. Sikap dasar manusia sehubungan dengan penilaian seseorang terhadap dirinya, dan orang lain, berkaitan dengan konsep-konsep skenario kehidupan, pesan-pesan dan perintah-perintah orang tua, dan putusan-putusan dini itu adalah konsep dalam AT tentang 4 posisi dasar dalam hidup. 1. Saya oke, kamu oke. 2. Saya oke, kamu tidak oke. 3. Saya tidak oke, kamu oke. Dan 4. Saya tidak oke, kamu tidak oke. Masing-masing posisi itu berlandaskan putusan-putusan yang dibuat orang berbagai hasil dari pengalaman dini di masa kanak-kanak. Jika seorang telah membuat suatu putusan, maka dia pada umumnya akan bertahan pada putusannya kecuali jika ada campur tangan atau terapi kejadian tertentu yang mengubahnya. Posisi yang sehat adalah posisi perasaan sebagai pemegang atau posisi saya oke, kamu oke. 3 jenis transaksi antar pribadi. 1. Transaksi komplementer. Dalam transaksi ini terjadi kesamaan makna terhadap pesan. Pesan yang satu dilengkapi pesan yang lain, meskipun dalam jenis ego yang berbeda. 2. Transaksi silang. Dalam transaksi ini, pesan yang dikirimkan oleh komunikator tidak mendapat respon yang sewajarnya dari komunikan. 3. Transaksi tersembunyi. Transaksi ini terjadi bila campuran beberapa sikap di antara komunikator dan komunikan sehingga salah satu sikap menyembunyikan sikap yang lainnya. Kelebihan dan kelemahan analisis transaksional. 1. Kelebihan dari analisis transaksional: punya pandangan optimis dan realistis tentang manusia. 2. Penekanan waktu di sini dan sekarang. 3. Mudah diobservasi. 4. Meningkatkan keterampilan berkomunikasi. Kelemahan dari analisis transaksional yaitu 1. Kurang efisien terhadap kontrak treatment karena banyak klien yang beranggapan jelek terhadap dirinya dan tidak realistis, sehingga sulit tercapai kontrak karena klien tidak dapat mengungkapkan tujuan apa yang ia inginkan. 2. Subjektif dalam menafsirkan status ego. Adapun tujuan dasar dari analisis transaksional adalah membantu klien dalam membuat keputusan-keputusan baru yang menyangkut tingkah lakunya sekarang dan arah hidupnya. Sasarannya adalah mendorong klien agar menyadari bahwa kebebasan dirinya dalam memilih telah dibatasi oleh keputusan-keputusan dini mengenai posisi hidupnya dan oleh pilihan terhadap cara-cara hidup yang mandul dan
determistik. Inti dari konseling adalah menggantikan gaya hidup yang ditandai oleh permainan yang manipulatif dan oleh skenario-skenario hidup yang mengalahkan diri dengan gaya hidup otonom yang ditandai oleh kesadaran, spontanitas, dan keakraban. Tahapan proses konseling analisis transaksional. 1. Bagian pendahuluan digunakan untuk menentukan kontrak dengan klien, baik mengenai masalah maupun tanggung jawab kedua pihak. 2. Pada bagian kedua, baru mengajarkan klien tentang ego dengan diskusi bersama klien. 3. Membuat kontrak yang dilakukan oleh klien sendiri, yang berisikan tentang apa yang akan dilakukan oleh klien, bagaimana klien akan melangkah ke arah tujuan yang telah ditetapkan, dan klien tahu kapan kontraknya akan habis. Kontrak terbentuk pernyataan klien dan konselor untuk bekerja sama mencapai tujuan dan masing-masing terikat untuk saling bertanggung jawab. Beberapa persyaratan yang harus dipenuhi dalam kontrak yaitu A. Dalam kontrak, konselor dan klien harus melalui masa dewasa serta ada kesepakatan dalam menentukan tujuan-tujuan yang ingin dicapai. B. Kontrak harus mempertimbangkan beberapa hal, yaitu pertimbangan pertama yaitu konselor memberikan layanan pada klien secara profesional, baik berupa kesempatan maupun keahlian. Pertimbangan kedua yaitu klien memberikan imbalan jasa kepada konselor dan menandatangani serta melaksanakan isi kontrak sesuai dengan waktu atau jadwal yang telah ditentukan. Kontrak memiliki pengertian sebagai suatu bentuk kompetensi antara dua pihak, yaitu konselor yang harus memiliki kecakapan untuk membantu klien dalam mengatasi masalahnya, dan klien harus cukup umur dan matang untuk memasuki suatu kontrak. Tujuan dari kontrak haruslah sesuai dengan kode etik konseling. 4. Setelah kontrak ini selesai, baru kemudian konselor bersama klien menggali ego state dan memperbaikinya sehingga terjadi dan tercapainya tujuan konseling. Kesimpulannya, pada dasarnya kata transaksi selalu mengacu pada proses pertukaran dalam suatu hubungan. Dalam komunikasi antar pribadi pun dikenal transaksi. Yang dipertukarkan adalah pesan-pesan baik verbal maupun non-verbal. Analisis transaksional sebenarnya bertujuan untuk mengkaji secara mendalam proses transaksi atau siapa-siapa yang terlibat di dalamnya dan pesan apa yang dipertukarkan. Setiap tindakan dengan orang lain merupakan proses timbal balik dan peraturan memulai, merespon, dan memberi umpan balik. Berne mengamati bahwa kehidupan sehari-hari banyak ditentukan oleh bagaimana ketiga status ego, yaitu anak, dewasa, dan orang tua, saling berinteraksi dan hubungan transaksional antara ketiga status ego itu dapat mendorong pertumbuhan diri seseorang, tetapi juga dapat merupakan sumber-sumber gangguan psikologis jika ketika ego tersebut tidak dimanfaatkan dengan baik karena hanya menerapkan satu jenis ego saja. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.